Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanina Akila Edo Jelita dengan NIM 2024 0302 109 dan Saya Sabina Fasya Hanindita Reski dengan NIM 2024 0302 214. hari ini kami akan mempresentasikan tentang zat besi. Dimulai dari pengertian dari zat besi ini adalah zat besi adalah mineral esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran yang sangat penting. Zat besi memiliki fungsi utama dalam pembentukan hemoglobin dan mioglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, zat besi juga terlibat dalam berbagai proses enzimatik, metabolisme energi, dan fungsi sel imun. Ciri kimia dari zat besi memiliki simbol Fe, nomor atom ke-26, termasuk logam transisi yang berwarna abu-abu keperakan, bersifat magnetik, konduktor panas, dan listrik. Mudah berkarat saat terkena udara lembab, dalam tubuh hadir sebagai Fe2+, ferro, dan Fe3+, feri. Peran utama dari zat besi itu adalah mengangkut oksigen, hemoglobin, dan mioglobin sebagai reaksi redoks dan sebagai kofaktor enzim, DNA, energi, dan imun. Lalu ada sifat kimia dari zat besi itu terdapat dalam dua bentuk, Fe2+, ferrous, dan Fe3+, ferric. Mampu membentuk kompleks seperti pada hemoglobin, struktur porfirin. Aktif dalam reaksi redoks karena bisa berubah bilangan oksidasinya. Esensial dalam sistem biologis dan reaksi organik kompleks. Uh, Selanjutnya ada sumber dari zat besi. Kan zat besi dibagi menjadi dua nih, yang heme dan non-heme. Nah, kalau misalnya yang heme itu yang dari hewani, ada daging sapi atau seperti hati sapi, ayam, ikan, udang. Lalu yang non-heme itu dari nabati, ada sayuran, brokoli, tempe, tahu, kacang-kacangan. Selanjutnya itu adalah penyerapan zat besi. Nah, zat besi itu terjadi sebagian besar diserapnya di usus halus terutama pada bagian duodenum. Seperti yang tadi sudah dijabarkan, kalau zat besi itu kan ada dua jenis, heme dan non-heme. Zat besi heme itu di dalam usus halus itu tidak perlu dipecah lagi zat besinya, jadi langsung menuju diterima oleh heme transporter. Dan sedangkan kalau yang non-heme dalam bentuk Fe3+, sedangkan yang non-heme dalam bentuk Fe3+ harus dipecah dulu menjadi Fe2+, kemudian akan langsung diterima oleh transporter DMT1. Nah, dari sini akan melalui eritrosit, zat besi ini tuh akan disimpan di dalam usus halus dalam bentuk ferritin dan sisanya akan disalurkan di pembuluh darah ya, dibawa gitu melalui ferroportin melalui transferin. Nah, fungsi dan manfaat dari zat besi. Nah, zat besi ini sangat membantu di sistem peredaran darah sebagai alat transportasi oksigen dan membantu sebagai koenzim dalam sintesis energi dan DNA, mendukung fungsi imunitas dan mendukung fungsi organ tubuh terutama di otak, hati, jantung, dan ginjal. Di otak, zat besi membantu untuk meningkatkan daya ingat dan sensori kognitifnya. Di hati, di jantung membantu pompa darah, mengikat oksigen ya, dan di ginjal untuk membantu fungsinya juga. Bioavailabilitas. Nah, bioavailabilitas itu adalah persentase zat besi dari makanan yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Bioavailabilitas zat besi heme itu lebih tinggi dibandingkan zat besi non-heme. Zat besi heme berasal dari hewani dan zat besi non-heme berasal dari nabati. Zat besi heme itu stabil dan tidak mudah terpengaruhi oleh zat lain. Kalau zat besi non-heme tidak stabil dan mudah terpengaruhi oleh zat lain. Kayak gitu. Dan faktor yang meningkatkan bioavailabilitas dari zat besi itu adalah vitamin C, asam organik, dan juga protein hewani.
Nah, misalkan kita makan zat besi non-heme, itu kan bioavailabilitasnya cuma 2-20% yang diserap oleh tubuh. Tapi kalau kita makan konsumsi zat besi, non-heme maupun heme, mengkonsumsinya bareng dengan vitamin C, dengan jeruk misalkan, nah itu bioavailabilitas dari zat besi non-heme ini bisa lebih tinggi, bisa meningkat menjadi 30-40%. Seperti itu. Dan protein hewani ya seperti yang tadi dibilang ya, itu kenapa zat besi heme bioavailabilitasnya lebih tinggi 15-35% karena berasal dari protein hewani. Dan selain faktor yang meningkatkan, ada faktor yang menghambat bioavailabilitas dari zat besi. Yang pertama ada fitat yang berasal dari biji-bijian, tanin yang ada di kopi dan ada di teh, dan juga kalsium yang tinggi. Bukan berarti nggak boleh dikonsumsi, tapi dikonsumsinya itu tidak boleh secara berbarengan. Jadi kalau misalkan kita makan makanan yang mengandung zat besi, disarankan untuk tidak mengkonsumsi kayak biji-bijian, teh, kopi yang mengandung fitat, tanin, dan kalsium tinggi itu sebagai makanan pendamping gitu. Jadi misalkan kalau kita makan, minumnya jangan minum es teh manis, jangan makan kacang-kacangan, jangan sambil minum susu. Cukup minum air putih atau es jeruk yang mengandung vitamin C sehingga bioavailabilitas dari zat besi bisa lebih tinggi, bisa meningkat. Nah, berikut ini adalah angka kecukupan gizi berdasarkan ini itu dari maaf dari Peraturan Menteri Kesehatan ya, angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi ini itu adalah kebutuhan kecukupan gizi yang harus terpenuhi berdasarkan golongan-golongan tertentu ya dalam satu harinya. Kategorinya ada untuk kelompok umur bayi sampai anak-anak, laki-laki dan perempuan, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Ini disesuaikan ini kebutuhan dalam satu harinya. Kalau konsumsi zat besi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti kekurangan atau kelebihan, itu juga pasti ada dampaknya. Dampak dari defisiensi. Defisiensi itu kekurangan dari zat besi. Pada anak-anak, kekurangan defisiensi zat besi itu bisa mengganggu pertumbuhan dan kekebalannya, menurunkan fungsi kognitif dan performa belajar, dan juga mendampak terhadap otak bisa menetap atau tidak berkembang jika terjadi saat masa perkembangan. Pada ibu hamil bisa meningkatkan resiko prematur, bayi BBLR, hingga kematian ibu. Jadi pada ibu hamil harus mengkonsumsi zat besi, jadi biar terpenuhi kebutuhan zat besinya, dan juga penting untuk dicegah selama kehamilan. Dalam fungsi seluler ya, dampak defisiensinya itu bisa mengganggu mitokondria dan enzim yang butuh zat besi, serta menurunkan metabolisme sel. Dalam sistem saraf atau kualitas hidup kita gitu, kalau kita kekurangan zat besi bisa menurunkan kecepatan berpikir, butuh perhatian, dan memori kerjanya jadi menurun. Pada usia dewasa dapat menurunkan kapasitas kerja dan produktivitas. Misalkan kalau kita kekurangan zat besi, bisa jadi lemas, lemah, letih, lesu, loyo ya guys ya. Gitu. Terus kalau kelebihan juga nggak bagus, atau bisa kita sebut dengan iron overload. Iron overload ini adalah kondisi penumpukan zat besi berlebih dalam tubuh, dapat merusak hati, jantung, dan pankreas. Dampaknya bagaimana? Dampaknya itu fibrosis hati, aritmia jantung, dan disfungsi endokrin. Resiko kerusakan organ vital juga bisa terjadi. Timbunan zat besi di organ bisa meningkatkan resiko diabetes, sirosis, gagal jantung, dan artritis. Nah, berikut ini adalah referensi yang kita dapatkan berdasarkan dari data-data yang sudah dipaparkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan dapat berguna dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.